Nah, dari itu kami Taman Inspirasi kali ini akan mempraktekkan bagaimana cara memanfaatkan umbi bawang merah ini untuk kesuburan tanaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Taman Inspirasi, bagaimana puasanya sampai hari ini? Sebentar lagi kita sebagai umat muslim akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, semoga teman-teman sampai hari ini ibadah puasanya masih diberi kelancaran dan kesehatan. Amin. Nah, teman-teman, tentu teman-teman sudah banyak yang mengenal ya tentang manfaat umbi bawang merah untuk tanaman ya. Nah, di sini memang umbi bawang merah ini banyak mengandung ZPT ya, ZPT alami. Di sini umbi bawang merah ini mengandung ZPT auksin yang itu bermanfaat atau dapat merangsang pertumbuhan akar. Namun selain itu, umbi bawang merah juga memiliki kandungan seperti tiamin ya, yang pada intinya itu bisa membantu pertumbuhan tunas dan daun. Nah, dari itu kami Taman Inspirasi kali ini akan mempraktekkan bagaimana cara memanfaatkan umbi bawang merah ini untuk kesuburan tanaman. Umbi bawang merah ini sebelumnya teman-teman bisa membuat ekstrak bawang merah untuk membantu kesuburan tanaman ya, yakni dengan memblender atau menghaluskan umbi bawang merah ini ya, kira-kira 1 kilo. Nah, nanti kalau sudah jadi seperti bubur, nanti bisa kita saring dan kita ambil air umbi bawang merahnya. Nah, ekstrak bawang merahnya ini bisa kita manfaatkan untuk menambah kesuburan tanaman. Tapi kalau kita dalam menggunakannya itu sedikit, nah kita bisa menggunakan cara yang paling mudah ya. Seperti ini, kami Taman Inspirasi hanya menggunakan ini sebagai contoh saja ya, dalam skala kecil ya. Jadi kami menggunakan 3 butir umbi bawang merah saja. Kami haluskan ya, bisa di blender, bisa ditumbuk, bisa juga diparut karena dalam porsi yang kecil seperti ini. Nah, kemudian ini akan saya masukkan ke dalam 1 liter air ya. Nah, pada intinya kali ini kita akan memanfaatkan larutan dari umbi bawang merah ini untuk berbagai macam kebutuhan tanaman ya. Yang pertama yang sudah kita sering praktekkan adalah yakni umbi bawang merah ini untuk proses mempercepat pembentukan akar. Nah, ini yang kita sering gunakan adalah untuk proses mencangkok ya. Yang pertama kita akan memanfaatkan bawang merah ini. Kalau ini sudah biasa ya, kita manfaatkan untuk cangkok. Di sini tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan akar pada tanaman yang akan kita cangkok. Nah, caranya cukup mudah, cukup kita oleskan irisan bawang merah ya di sekitar tanaman atau batang yang akan kita cangkok seperti ini ya. Ini saya akan mempraktekkan untuk cangkok cabai. Yang kedua sama di sini, ini tujuannya juga untuk mempercepat pertumbuhan akar untuk tanaman stek batang. Nah, kalau di sini untuk stek batang kita cukup merendam batang yang akan kita stek sebelum kita tancapkan pada media tanam. Nah, seperti ini, kurang lebih kita rendam dalam air larutan bawang merah ini kurang lebih 5-12 jam. Ya, seperti ini. Nah, ini sama tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan akar pada tanaman stek.
Yang ketiga, ini untuk mengatasi tanaman yang layu. Ya, di sini tanaman layu khususnya adalah tanaman layu karena stres. Mungkin karena kita telat dalam menyiram tanaman yang kemudian menyebabkan stres berat pada tanaman, ya, sampai daunnya mungkin sampai layu dan hampir rontok. Nah, seperti itu. Atau tanaman yang sudah terlanjur overdosis, ya. Nah, kita bisa menambahkan ekstrak bawang merah ini, ya, pada tanaman yang layu. Ya. Di sini kita bisa menyiramkannya setiap hari sampai tanaman itu kembali segar. Tentunya dalam memberikan kita menggunakan dosis yang sesuai dengan kebutuhan tanaman, ya. Kalau tanamannya kecil dan layunya itu tidak terlalu parah, kita bisa memberikan larutan bawang merah ini dengan bawang merah yang cukup sedikit, ya. Dalam pengertian bisa dimulai dari penggunaan bawang merah yang kecil saja. Yang keempat, seperti sudah kami sampaikan tadi, bahwa umbi bawang merah ini mengandung tiamin yang pada intinya adalah untuk membantu pertumbuhan tunas dan daun. Nah, di sini kita bisa menyemprotkan, ya, larutan air bawang merah ini di seluruh bagian tanaman untuk membantu mempercepat pertumbuhan daun dan tunas. Untuk penyemprotan seperti ini kita bisa juga melakukannya untuk berbagai macam jenis tanaman hias seperti bunga-bungaan agar bunganya makin rimbun. Yang kelima, kita bisa menyiramkan larutan bawang merah ini pada tanaman yang habis pindah tanam. Misalnya pindah tanam di sini kita bisa pindah tanam dari penyemaian ke lahan ataupun dari lahan ke pot seperti itu. Nah, biasanya pada masa seperti ini tanaman sering mengalami stres. Nah, untuk mengurangi stres dan agar tanaman juga tidak mudah layu, kita bisa menyiramkan larutan bawang merah ini pada tanaman yang baru saja kita pindah. Nah, di sini dengan cara pemberian larutan bawang merah ini, insya Allah tanaman yang baru saja kita pindah ini bisa tetap segar. Nah, kalau masalah pindah tanam itu terkadang kita sengaja ataupun tidak sengaja pada waktu tertentu itu terkadang akarnya itu tercabut semua dan media tanamnya yang asli itu banyak yang tertinggal, ya. Ini sangat rawan bagi tanaman untuk bisa tumbuh segar kembali di media yang baru. Nah, untuk membantu agar tanaman tetap sehat dan segar, kita bisa merendamnya terlebih dahulu dengan larutan bawang merah seperti ini. Yang keenam adalah untuk mempercepat proses perkecambahan, ya. Nah, kalau teman-teman akan menyemai biji tanaman, ya, misalnya tomat, terong, cabai dan masih banyak lagi, teman-teman bisa merendam bijinya yang akan kita semai itu di larutan bawang merah terlebih dahulu, kurang lebih 5-12 jam, ya, seperti ini. Nah, baru kita semai. Dengan cara seperti ini, insya Allah tanaman yang kita semai ini akan lebih cepat berkecambah atau sprout.
Nah, teman-teman, itu tadi tips dari Taman Inspirasi tentang bagaimana cara memanfaatkan umbi bawang merah. Baik yang bisa langsung kita manfaatkan umbinya ataupun dengan memanfaatkan ekstra bawang merahnya sebagai penyubur tanaman. Teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang pernah punya pengalaman tentang bagaimana cara memanfaatkan umbi bawang merah ini untuk menyuburkan tanaman, menyehatkan tanaman ataupun sejenisnya ya. Teman-teman bisa berbagi pengalaman tersebut untuk menuliskan di kolom komentar ya, agar teman-teman yang lain juga bertambah wawasan ya, dan kita bisa sama-sama belajar. Semoga sajian tadi bermanfaat. Kami mohon maaf jika dalam tutur kata dan penyajian video ada yang kurang berkenan di hati rekan sekalian, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita agar aktivitas yang kita lakukan mendapatkan ridho dan berkah darinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.